Sebelum terjadinya kiamat besar, akan terjadi bencana dan kekacauan yang menimpa umat manusia. Dajjal akan muncul menyebarkan fitnahnya ke seluruh penjuru dunia di akhir zaman nanti. Akhir zaman adalah waktu mendekati kiamat. Kabar terjadinya hari akhir telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Inilah 4 tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dihuni atau menjadi tempat tinggal di akhir zaman. Yang pertama adalah Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah menjadi 2 negeri yang direkomendasikan Rasulullah SAW untuk menjadi tempat tinggal umat Islam di akhir zaman. Pasalnya 2 kota suci umat Islam tersebut akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa Allah telah menjamin 2 kota ini dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Hal ini berdasarkan hadis berikut. Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak atau dimasuki oleh Dajjal, kecuali hanya Makkah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Makkah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal ini turun di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncang sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Imam Muslim. Tempat kedua atau negeri kedua adalah Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan negeri Yaman dibanding dengan negeri-negeri lainnya. Setelah Makkah dan Madinah, negeri Yaman mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yaitu negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rabb-Nya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri Yaman ini untuk dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan oleh Rasulullah. Dari Abdullah bin Hawalah yang mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Namun jika tidak bisa, maka hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan Imam Ibnu Hibban. Tentang keistimewaan negeri Yaman, beberapa di antaranya ialah bahwa penduduk Yaman juga dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penduduk yang lembut hatinya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hatinya, yang paling lembut hatinya. Keimanan ada di Yaman, dan hikmah ada di Yaman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penduduk negeri Yaman dikabarkan juga akan mendapat keistimewaan meminum air dari telaga Rasulullah SAW lebih dulu. Dari sahabat Thauban yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku, kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah juga pernah mendoakan negeri Yaman. Dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan Yaman." Hadis riwayat Imam Bukhari. Negeri selanjutnya atau yang ketiga adalah negeri Syam. Negeri Syam juga merupakan salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah mendapat keberkahan dari Allah. Negeri Syam senantiasa dijaga oleh malaikat, sehingga sangat dianjurkan untuk dihuni pada akhir zaman. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW yang artinya, beruntunglah negeri Syam. Kemudian sahabat berkata, mengapa demikian ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab,
sebab malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan juga dalam riwayat hadis bahwa negeri Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya di negeri Syam akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan yang dahsyat akan terjadi. Rasulullah bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, "Ya Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, maka hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan kini negeri Syam terpecah menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Suriah, Libanon, dan Yordania. Negeri Syam juga merupakan negeri yang dikabarkan akan menjadi tempat kematian Dajjal. Hal ini seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat hadis. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur, ia menuju ke Madinah, hingga berada di balik Uhud, lalu ia disambut oleh malaikat. Maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan, di sana dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itulah keempat negeri yang dianjurkan Rasulullah untuk dihuni umat Islam di akhir zaman nanti, sebab keempat negeri tersebut merupakan negeri yang aman dan banyak disebutkan di dalam hadis tentang keistimewaannya.